Kuli bangunan dan gadis CEO. Pertemuan tak terduga. Raka, seorang kuli bangunan berusia 28 tahun, menghabiskan hari-harinya mengangkut semen dan memikul bata di sebuah proyek gedung pencakar langit. Hidupnya sederhana, penuh peluh, namun ia menjalaninya dengan keikhlasan. Suatu pagi, proyek itu kedatangan tamu penting. Almira Sutandi, CEO muda perusahaan besar yang membiayai pembangunan gedung itu. Para mandor sibuk merapikan area kerja, namun Raka tetap fokus pada pekerjaannya. Saat melintas mengawasi proyek, Almira hampir terpleset karena pijakan besi yang licin. Tanpa pikir panjang, Raka melompat dan menahan tubuhnya sebelum jatuh. Gadis kaya itu terkejut, nafasnya terengah, namun ia mencoba menutupi rasa malunya dengan sikap dingin. "Terima kasih," katanya singkat, meski sorot matanya tetap menatap Raka lebih lama dari seharusnya. Bagi Raka itu hanya momen kecil, namun bagi Almira, sentuhan tangan kasar penuh kapalan itu meninggalkan kesan aneh. Hangat, jujur, dan jauh dari dunia glamor yang selama ini ia jalani. Sejak kejadian itu, ia mulai memperhatikan Raka dari kejauhan, melihat bagaimana lelaki itu bekerja tanpa mengeluh meski panas menyengat. Ia tak tahu bahwa takdir sedang membuka pintu kisah yang tak pernah ia bayangkan sebelumnya. Dua dunia yang berbeda. Beberapa hari berlalu, dan Almira semakin sering turun ke lokasi proyek dengan alasan mengecek progres. Padahal, yang sebenarnya ia cari adalah Raka. Namun setiap kali ia mencoba berbicara, selalu ada jarak yang sulit ia jembatani. Almira dibesarkan dalam keluarga kaya, terbiasa dengan kemewahan dan aturan ketat. Sedangkan Raka hidup dari upah harian yang sering bahkan tidak cukup untuk kebutuhan bulanan. Pada suatu siang, Almira sengaja menghampiri Raka yang sedang beristirahat di bawah bayangan beton. "Kamu kerja keras sekali," ucapnya pelan. Raka hanya tersenyum canggung, tak terbiasa diperlakukan ramah oleh orang sekelas CEO. "Ya, kalau tidak kerja, tidak makan, Bu." Jawaban itu menusuk hati Almira. Selama ini ia selalu menganggap dunia kerjanya keras. Namun melihat Raka, ia sadar bahwa keras bagi dirinya berbeda jauh dengan keras bagi seorang kuli bangunan. Dari percakapan singkat itu, Almira merasakan ketulusan yang jarang ia temukan di lingkungan elitnya. Raka sendiri bingung, mengapa seorang cantik dan mapan itu mau mengobrol dengannya. Ia tahu batasnya, tapi hatinya diam-diam terusik oleh tatapan lembut yang Almira sembunyikan di balik sikap formalnya. Benih perasaan. Hari-hari berikutnya membawa perubahan kecil namun berarti. Setiap kali Almira datang ke lokasi, Raka menjadi lebih waspada, lebih berhati-hati, agar tidak tampak memalukan di depan gadis itu. Rekan-rekannya mulai menggoda, namun Raka hanya tersenyum sambil menyembunyikan kegugupan di dadanya. Suatu sore, hujan turun lebat dan para pekerja berusaha berteduh di bawah tenda plastik. Namun, angin kencang membuat tenda hampir roboh. Almira yang saat itu sedang berada di lokasi, terjebak di tengah area yang basah. Raka berlari menghampirinya, memayungi tubuhnya dengan jas hujan lusuh yang ia kenakan. "Kamu bisa sakit kalau kehujanan begini?" katanya. Untuk pertama kalinya, suara Raka terdengar tegas di hadapan Almira. Gadis itu terdiam. Ia tidak terbiasa diperlakukan dengan kepedulian seperti itu, bukan karena statusnya, tapi karena ketulusannya murni tanpa kepentingan. Saat hujan mereda, Almira memandang Raka lekat-lekat. Ada sesuatu dalam tatapan itu, kekaguman, kehangatan, dan rasa yang belum berani ia akui. Raka balik menatapnya, kemudian buru-buru menunduk, tahu bahwa perasaan itu tak boleh tumbuh. Namun takdir berkata lain. Benih itu sudah terlanjur berakar. Penolakan dari keluarga. Hubungan mereka mulai diketahui keluarga Almira. Ayahnya, seorang pengusaha besar, langsung menentang keras kedekatan itu. "Kamu adalah pewaris perusahaan, dia hanya kuli bangunan," bentaknya saat Almira mencoba menjelaskan bahwa Raka bukan sembarang orang. Almira terdiam, namun hatinya bergemuruh. Ia tahu ayahnya hanya melihat Raka dari status, bukan dari dirinya sebagai manusia. Ibu Almira juga mencoba membujuk halus, menyuruh putrinya berpikir panjang tentang masa depan, reputasi, dan standar keluarga. "Cintamu tidak cukup untuk menembus jurang dunia yang kalian jalani,"
kata ibunya pelan. Sementara itu, Raka juga mengalami tekanan berbeda. Mandor dan rekan kerjanya mulai menjauhi. Beberapa bahkan menyindir bahwa ia mengejar harta. Raka merasa tidak pantas, merasa beban dunia menindih dadanya. Ia tahu bahwa Almira berhak mendapat pria dari dunianya, bukan seseorang seperti ia. Malam itu, Raka duduk di tepi rande kayu di kamar kosnya yang sempit. Ia menatap layar ponselnya, membaca pesan Almira yang menanyakan kabarnya. Tangannya gemetar. Ia ingin membalas tapi juga ingin pergi menjauh. Ia takut menjadi batu sandungan bagi gadis itu. Dan untuk pertama kalinya, ia merasa kehilangan sesuatu yang belum sempat ia genggam. Perpisahan yang menyakitkan. Setelah 2 minggu dihantui tekanan, Raka akhirnya mengambil keputusan berat. Saat Almira datang ke lokasi proyek, ia meminta waktu berbicara. Keduanya berdiri di rooftop gedung yang masih setengah jadi, ditemani angin sore yang menusuk. "Almira, aku harus pergi dari sini," kata Raka, suaranya bergetar. "Kita hidup di dunia yang berbeda. Aku gak mau bikin hidupmu susah." Wajah Almira memucat. "Raka, jangan bilang begitu. Aku suka kamu." Kata-kata itu akhirnya keluar, meski bibirnya bergetar menahan air mata. Raka menutup mata, menahan rasa yang juga ingin ia akui. "Aku juga suka kamu. Tapi yang kamu lawan bukan cuma keluargamu, kamu lawan dunia. Dan aku gak mau jadi alasan kamu terluka." Air mata Almira jatuh, membasahi pipinya. "Jadi, kamu menyerah?" Raka menatapnya. "Aku bukan menyerah. Aku hanya ingin kamu bahagia, meski bukan denganku." Dengan langkah berat, Raka meninggalkan proyek itu. Almira mencoba mengejarnya, namun langkah kakinya terhenti oleh tangis sendiri. Perpisahan itu menjadi luka menganga yang tak hilang meski waktu berjalan. Luka yang membentuk. 2 bulan berlalu. Almira kembali sibuk dengan rapat, laporan, dan tekanan bisnis. Tetapi hatinya tetap kosong. Ia sering memandang keluar jendela kantornya, membayangkan Raka yang tak pernah ia temui lagi. Senyum Raka, cara bicaranya yang sederhana, dan ketulusannya masih membekas. Sementara itu, Raka pindah ke kota lain dan bekerja di proyek pembangunan rumah sakit. Ia mencoba melupakan Almira, tapi setiap kali melihat gedung tinggi, ia teringat hari-hari ketika gadis itu menghampirinya dengan senyum ragu-ragu, namun tulus. Suatu malam, Raka pulang kerja dengan tubuh letih. Ia duduk di kasur tipis sambil menatap langit-langit. "Apa aku salah karena pergi?" pikirnya. Ia merasa kehilangan sesuatu yang lebih dari sekedar cinta. Ia kehilangan kesempatan untuk memperjuangkan dirinya sendiri. Almira pun mengalami hal sama. Ia menolak beberapa pria pilihan ayahnya, merasa hatinya tidak dapat menerima siapapun setelah mengenal Raka. Dalam kesepian itu, ia semakin mengerti bahwa cinta tidak peduli status. Satu-satunya yang menghalangi mereka adalah ketakutan. Dan perlahan, keduanya mulai menyadari bahwa bahkan luka pun bisa menjadi jembatan menuju takdir baru, jika mereka berani melangkah kembali. Takdir mempertemukan kembali. Suatu hari, perusahaan Almira mendapat proyek CSR untuk membangun fasilitas kesehatan di kota tempat Raka bekerja. Almira memutuskan turun langsung untuk memastikan kualitas proyek, tanpa tahu Raka bekerja di sana. Di lokasi pembangunan rumah sakit itu, Almira berjalan mengawasi struktur bangunan. Ketika ia menoleh, dunia seakan berhenti. Raka sedang mengangkat besi rangka, tubuhnya lebih keras, wajahnya lebih dewasa, namun sorot matanya tetap sama, hangat dan jujur. Raka terdiam melihat Almira berdiri hanya beberapa meter darinya. Waktu seolah memutar kembali semua kenangan. Tangan mereka sama-sama gemetar. "Almira, kamu di sini?" Suaranya lirih. "Aku cari kamu," jawab Almira. Suara patah. Air mata perlahan menggenang. "Kamu pergi tanpa biar aku berjuang." Raka menunduk. "Aku takut menyakiti kamu. Yang menyakitkan justru kamu pergi." Mereka terdiam. Dunia di sekitar mereka bergerak seperti bayangan, tapi hanya mereka berdua yang terlihat nyata. Untuk pertama kalinya setelah perpisahan itu, mereka menatap satu sama lain tanpa dinding, tanpa alasan untuk menolak apa yang hati mereka inginkan. Takdir akhirnya mempertemukan mereka kembali, bukan sebagai CEO dan kuli bangunan, tetapi sebagai dua manusia yang saling merindukan. Cinta yang akhirnya berani. Setelah pertemuan itu, Almira dan Raka memilih berbicara jujur.
Mereka duduk di bangku kayu proyek saat matahari senja mewarnai langit jingga. Untuk pertama kalinya, Raka mengungkapkan seluruh ketakutannya tentang jurang status, pandangan orang, dan masa depan yang ia rasa tidak pantas bagi Almira. Namun Almira menggenggam tangannya. "Raka, aku tidak butuh kemewahan darimu. Aku butuh ketulusanmu. Dunia boleh beda, tapi langkah kita bisa sama kalau kita jalan bersama." Kata-kata itu menembus pertahanan terakhir yang selama ini Raka bangun. Ia menyadari bahwa cinta sejati bukan soal pantas atau tidak pantas, tapi soal keberanian memilih. Dan kali ini, ia memilih untuk tidak lagi berlari. Setelah perjuangan panjang, keluarga Almira akhirnya luluh melihat kesungguhan dan kerja keras Raka. Ia tidak berubah menjadi orang kaya, tetapi ia membuktikan dirinya lelaki yang bertanggung jawab dan bermartabat. Beberapa bulan kemudian, Raka dan Almira berdiri bersandingan di depan gedung rumah sakit yang telah mereka bangun bersama. Simbol perjalanan panjang yang mempertemukan hati mereka. Kini, tidak ada lagi jurang. Yang ada hanyalah dua manusia yang akhirnya berani memperjuangkan cinta yang sejak awal telah ditakdirkan untuk mereka. Kau genggam